Sesi kedua ini sebenarnya itu lebih kepada menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lazim sekali muncul mengenai doktrin Allah Tritunggal. Tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab. Mengapa kita menggunakannya? Hampir di setiap kali saya bicara mengenai Allah Tritunggal, saya akan mendengar orang yang bertanya seperti ini. Atau saya mau baca-baca buku, orang pasti akan singgung mengenai hal ini. Tidak dipakai di dalam Alkitab, tapi mengapa kita pakai untuk Allah? Ya, memang kita tidak mau menyebut nama Allah itu Tritunggal. Karena itu tidak dipakai. Nama Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ingat tadi saya mengatakan kita mau memakai istilah Tritunggal. Karena kata ini sangat tepat untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan kebenaran Alkitabiah yang nyata-nyata terdapat di dalam Alkitab. Saya ingin menekankan ini lagi supaya kita nggak usah malu untuk mengatakan Allah kita Tritunggal atau Trinitas. Banyak orang berpikir percaya kepada Allah cukup nggak usah nyebut Tritunggal, nggak usah bilang saya percaya Allah kita Tritunggal. Sebenarnya nggak bisa. Kalau kita bilang kita percaya kepada Allah, Allah apa yang kita maksudkan? Pasti kita akan sebut dengan satu nama. Mungkin Bapa, Anak, Roh Kudus, itu yang saya maksudkan. Mengapa kamu kok percaya Bapa, Anak, Roh Kudus? Bukankah itu tiga Allah? Enggak, itu satu Allah. Jadi maksudnya apa? Ya itu yang saya maksud dengan Tritunggal. Begitu. Ujung-ujungnya kita akan pakai istilah ini. Jadi nggak usah khawatir untuk memakai hal tersebut. Karena kata ini betul-betul dapat mengungkapkan, mengartikulasikan, mengekspresikan dengan sangat baik kebenaran-kebenaran Alkitabiah kita. Banyak kata-kata yang tidak ada di Alkitab tapi kita pakai kok. Ya, kita setiap hari bilang ke rumah Tuhan di mana gemim Kristus Manado. Kristusnya ada, gemimnya nggak ada. Ya, karena gereja ada, Minahasa nggak ada. Tapi banyak kata-kata yang bagus kemudian kita pakai untuk bagian dari doktrin dari pengajaran Kristen. That's okay. Karena memang kata-kata itu adalah karunia Tuhan untuk mengungkapkan banyak konsep, banyak ide yang bagus-bagus. Ya saya ambil contoh salah satunya. Misalnya seorang dia bilang saya punya kebiasaan baik. Saya sering kasih bunga ke istri, saya sering kalau jalan gandeng tangan istri, saya suka manggilnya pakai sayang dan sebagainya. Kalau Anda mencoba mendeskripsikan seorang itu setelah mendengarkan dia cukup banyak ngomong ini ngomong itu tentang sifat dirinya. Kalau Anda mencoba mengekspresikan dan mengartikulasikan sifat orang ini dalam dia bersikap terhadap istrinya, kira-kira kata apa yang cocok untuk itu? Yang muda lebih tahu kali. Kalau suka kasih bunga, kasih coklat lah, ya. Orang apa itu? Sifat apa itu? Romantis. Mungkin kata yang bagus. Terus kalau bilang, kamu orangnya romantis? Enggak, bukan. Saya bukan romantis. Saya orangnya suka kasih bunga ke istri. Saya suka memperhatikan istri. Kalau jalan di mall saya gandeng tangan. Itu maksud saya romantis. Enggak, memang saya sifatnya bukan romantis kok. Saya orangnya. Jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan sebenarnya begitu. Karena apa yang terjadi, yang kamu lakukan, sifat kamu itu memang sangat baik diekspresikan dengan kata romantis tadi. Sama persis. Apa yang diajarkan oleh Alkitab sangat baik diekspresikan dengan kata Trinitas itu. Istilah misterius kalau dipakai oleh Alkitab bukan sesuatu yang tertutup. Justru sesuatu yang dibukakan. Jadi maksudnya tadinya tertutup, maka pengertian lain itu adalah rahasia. Tadinya tertutup, tadinya tersembunyi, sekarang dibukakan. Tadi mungkin kalau baca PL toh, kalau kita nggak pernah baca PB, kita baca PL, misterius juga ya. Kenapa Allah yang esa itu boleh pakai untuk dirinya, pakai kita, pakai kami. Waduh, misteri. Nggak ada jawaban. Tapi ketika misteri itu dibukakan, Alkitab memakai kata yang sama. Misteri yang tersembunyi sekarang dinyatakan. Jadi disebut misteri. Tapi maksudnya misteri yang dibukakan, yang sudah terbuka. Karena itulah tadi ketika ada Bapak kalau nggak salah bertanya, mengatakan kita nggak mungkin bisa tahu tentang Allah. Misalnya seperti itu. Bisa, tapi tidak bisa tahu semuanya, tidak bisa tahu segala sesuatu. Kita bisa tahu Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bersembunyi hanya di tempat gelap. Allah sudah buka dirinya. Itu yang namanya wahyu atau penyataan. Allah buka dirinya. Jadi Allah bukan lagi sekedar hal yang tersembunyi di sana. Allah buka dirinya di dalam kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Nah dengan bahasa kita, dengan kata-kata kita, kita mencoba mengartikulasikan itu. Makanya Allah bisa menjadi semakin jelas untuk kita pahami, kita mengerti, kita cintai, kita sembah Dia. Konsep Tritunggal tidak sesuai dengan kepercayaan monoteisme. Kalau nggak salah tadi ada yang tanya juga ya. Apalagi dalam konteks Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Saudara ingat baik-baik, orang Yahudi itu orang yang paling monoteistik. Yang paling
paling memegang Allah yang esa. Itu jelas sekali dah itu. Yesus dan pengikut-pengikut awalnya semua orang Yahudi dari keturunan budaya dan agama yang seperti itu. Jadi kita ingat baik-baik, mereka bukan orang yang mulutnya gampang sekali untuk mengucapkan sesuatu yang dianggap tidak suci. Bukan, mereka adalah orang yang sangat hati-hati mengeluarkan kata-kata. Bahkan penulis PB yang lain menegaskan memang betul Allah itu esa. Seperti halnya agama Yahudi, seperti halnya pengajaran-pengajaran PL. Allah itu esa, itu jelas. Jadi mereka bukan seolah-olah orang yang tidak tahu perjanjian lama, orang yang nggak tahu agama, sehingga mereka sembarangan ngomong. Tapi saudara sekalian, satu peristiwa yang sebenarnya sangat luar biasa ketika Yesus disembah dan dipanggil Allah, dia terima. Artinya apa saudara? Bagi Yesus, percaya kepada Allah Tritunggal itu, percaya kepada Allah yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan pelanggaran terhadap kepercayaan kepada Allah yang esa. Kalau ada orang bilang begini, Allah yang esa, kenapa kamu bilangnya Tritunggal? Sama sekali tidak ada pelanggaran. Kalau kita percaya Allah Tritunggal, itu karena Alkitab tegas mengatakan itu yang Tritunggal itu adalah esa. Allah itu esa. Karena kita bukan percaya 3 Allah. Itu sama sekali berbeda. Kita bukan percaya ada 3 Allah, kita percaya 3 diri di dalam satu keilahian, satu kealahan. Jadi itu berbeda sekali. Sehingga apakah kita sama dengan agama monoteisme ketika tadi ada yang bertanya? Betul. Tapi tadi saya bilang kalau detail mau lebih mengungkapkan kekasan Kristen, Trinitarianisme. Tapi Trinitarianisme sama sekali bukan politeisme. Trinitarianisme itu adalah monoteisme, tetapi di dalam monoteisme sendiri ada satu penjelasan. Yang disebut dengan satu itu adalah kesatuan. Itu digunakan di dalam Ulangan pasal 6 yang tadi saya kutip. Allah Tuhan kita itu esa. Yang digunakan kata esa itu adalah kesatuan. Itu adalah kesatuan. Kata yang sama bisa dipakai untuk Adam dan Hawa sebagai satu daging, satu kesatuan itu. Tapi dalam pengertian hanya katanya yang kita pakai, yaitu kesatuan. Bukan satu dalam arti numerik hanya satu, tapi sebagai satu kesatuan. Allah Tritunggal kita. Tapi satu kesatuan itu, esa itu bukan terdiri 3. Jadi tidak ada problem sebenarnya. Jadi kalau kita di Indonesia, kita membangun ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas tepat. Tidak ada masalah dengan hal yang seperti demikian. Sehingga tidak ada orang beralasan mengatakan kita kayaknya nggak bisa hidup di Indonesia karena Indonesia percayanya ke Tuhan yang besar, kita percayanya kepada Tritunggal. Atau orang beragama lain seolah-olah mereka itu lebih esa dibandingkan dengan Kristen yang Tritunggal. Soalnya kekristenan tidak pernah menganggap dirinya percaya kepada 3 Allah. Lalu percayanya kepada satu Allah, di dalam satu Allah itu ada 3 diri yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tidak terpisah sehingga karena itulah maka tidak menjadi 3 Allah. Ada pendeta-pendeta tertentu mengajar Yesus bukan Allah. Ini sangat lazim. Yesus bukan Allah berarti tidak ada Tritunggal. Nah sekarang sudah mulai banyak juga yang seperti itu. Untuk menyanggah Tritunggal maka mengatakan Yesus bukan Allah. Ada juga pendeta mengajarkan begini. Supaya kita bisa meneladani Yesus maka Yesus tidak boleh Allah. Kalau dia adalah Allah kita gak bisa teladani dia. Kalau kita bilang Yesus kudus, sempurna tapi dia Allah. Gimana kita bisa teladani dia? Ya Allah ya pasti kudus lah begitu kan. Itu kan soalnya udah membelokkan ajaran. Tapi ada yang kayak begitu. Mengajarkan supaya kita hidup kudus. Bagaimana kita bisa hidup kudus sempurna? Lihat seperti Yesus. Yesus kudus dan sempurna. Tapi kalau ada orang yang membantah. Ya Yesus kan Allah. Gak heran dia kudus sempurna. Maka pengajaran yang sama kemudian menurunkan Yesus menjadi bukan lagi Allah. Supaya apa? Untuk membuktikan nih manusia bisa jadi sempurna. Itu contohnya Yesus. Tapi itu ngawur banget. Karena akhirnya demi pengajaran dia. Demi ada contoh. Ada teladan, malah status Yesus diturunkan. Jadi seolah-olah kalau Yesus itu Allah gak bisa jadi contoh buat kita. Padahal saudara sekalian bukan hanya Yesus, tapi Alkitab sendiri mengatakan Bapa itu bisa menjadi standar kita. Hendaklah engkau kudus sama seperti Bapakmu adalah kudus. Gitu. Kalau kita berpikir gimana mungkin saya bisa seperti Allah yang sempurna. Kudus seperti Allah yang kudus itu. Lebih-lebih lagi kan, tapi jelas sekali itu bicara dengan Bapa. Karena memang bukan sekedar kita meneladani, tapi menjadikan itu standar untuk kita terus maju sebagai anak Allah, meradiasikan, mencerminkan kemuliaan Allah.
Jadi supaya kita menjadi semakin seperti itu. Nah, pendeta-pendeta yang mengajarkan Yesus bukan Allah, akhirnya mengorbankan bukan hanya ajaran tentang Yesus, tapi tentang Tritunggalnya. Kalau Yesus bukan Allah, maka kita tidak akan punya Tritunggal. Jadi kalau ada pendeta yang mengajar seperti itu, atau kalian dengar di YouTube, saudara sekalian nggak usah langsung berkecil hati kalau dia pendeta besar begitu ya. Karena apa? Pendeta pun perlu diukur kebenarannya dengan kebenaran Alkitab. Ya, termasuk pendeta yang sedang bicara ini ya. Jangan ragu-ragu untuk mengukurnya. Pemimpin yang baik, pengajar yang baik, dia bisa mendewasakan orang untuk berpikir sampai suatu saat dia tidak dibutuhkan lagi. Karena yang diajar sudah lebih pintar dari dirinya. Ya kan begitu seharusnya. Jadi nggak usah takut untuk menjadi lebih pintar dan bisa mengukur pengajar-pengajar yang ada di dalam gereja. Dan itu harusnya menolong kita punya jiwa kritis juga. Karena sekarang orang seringkali tampil di YouTube bukan lagi mengajarkan kebenaran, tapi mencari viewer. Ya, bikin heboh, bikin ini, bikin itu yang kontroversial. Mungkin awalnya punya tujuan baik, tapi lama-lama lebih kepada untuk mencapai penonton yang lebih banyak. Alkitab terang benderang. Saya menggunakan istilah ini ya. Alkitab terang benderang mengatakan Yesus adalah Allah. Kalau sampai ada orang ragu dan kemudian Yesus diturunkan, itu sudah membuang keilahian Yesus, sudah membuang Allah Tritunggal, dan juga berarti dia sudah sebenarnya nggak percaya apa yang ditulis oleh Alkitab. Saudara, ini bukan hanya sebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau istilah Tuhan bisa ditafsirkan sebagai Tuan. Jadi saya punya Tuan. Tapi Allah nggak bisa. Theos. Itu beda dengan kurios. Kurios itu Tuhan. Tuhan itu masih bisa punya pengertian manusia dipanggil Tuhan. Tapi kalau Allah, apalagi kalau misalnya Yohanes 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu jelas adalah sepadan begitu. Kata itu gak mungkin bisa diartikan lain kecuali kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mengajar, yang mati di kayu salib, yang bangkit, yang menjadi juru selamat kita, itu adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia juga tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kalau dia bukan Allah, dia tidak mungkin bisa mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Tidak mungkin. Kalau dia bukan Allah, bagaimana mungkin kematiannya di kayu salib itu bisa memikul dosa manusia, bisa menanggung dosa manusia. Ribuan orang mati di kayu salib, orang yang paling suci pun dalam hidupnya tidak bisa menanggung dosanya sendiri. Apalagi menanggung dosa seluruh dunia. Jadi kalau orang berani mengatakan Yesus bukan Allah, itu sebenarnya akibatnya itu banyak sekali untuk kekristenan. Akhirnya malah sebenarnya nggak ada kekristenan lagi. Yang ada mungkin hanya sekedar ajaran moral di Alkitab untuk kita ikuti. Ya, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi tidak ada lagi bicara mengenai pengampunan dosa, penanggungan dosa, dan sebagainya. Ya, Yesus bukan Allah. Karena murid-murid Yesus menyembah Yesus. Dan 2000 tahun miliaran orang menyembah Yesus. Apakah berarti semua itu adalah penyembahan berhala? Itu kan ngawur banget. Saat ini semarak ajaran oneness. Kalau kalian pernah mendengar istilah oneness. Yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah nama-nama berbeda untuk Yesus Kristus. Tadi Ibu Amelia contohkan dengan doa yang bersemangat itu. Ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Ada yang mengucapkan ini karena kebiasaan hanya niru-niru orang. Tapi ada khususnya di awal-awal itu adalah ucapan untuk menandakan kepercayaan sebagai oneness. Yaitu walaupun dia menggunakan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah nama-nama lain dari orang yang sama. Yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu dianggap adalah Yahweh di PL. Yahweh yang satu saja, Allah yang monoteis yang di PL. Berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Kalau dengan demikian berarti memang tidak ada Allah Tritunggal. Karena hanya satu Allah. Sebenarnya dari zaman dulu awal gereja pengajaran itu sudah dianggap sesat. Kalau saudara di rumah, saudara dipanggil ayah, saudara ke kantor, saudara dipanggil Pak Direktur. Selesai dari kantor, saudara ke gereja, saudara dipanggil Pak Majelis. Atau di sini sebagai apa ya? Majelis juga ya, Pak Majelis. Jadi ini kan seperti 3 orang yang berbeda. Ayah sampai di kantor disebut Pak Direktur, sampai di gereja Majelis. Seolah-olah 3 orang berbeda, tapi enggak. Itu adalah saya yang sama. Pengajaran yang seperti ini itu adalah pengajaran yang salah, pengajaran oneness ini. Kalau kalian mendengarkan, jadi di sini bukan menyangkal ketuhanan Yesus Kristus, bukan menyangkal Yesus itu Allah, enggak. Justru mengatakan tidak ada Tritunggal, yang ada adalah Yesus Kristus sebagai Allah.
cukup banyak berpengaruh di beberapa denominasi gereja. Ya, jadi kalangan Pentakosta banyak yang seperti itu, maka seringkali nama oneness itu dikaitkan dengan oneness Pentakostal gitu ya. Pengajaran oneness di kalangan Pentakostal. Tetapi kalangan Pentakosta pun ada yang tidak setuju dengan pengajaran yang seperti ini. Jadi di antara mereka pun bisa ada perdebatan juga mengenai hal ini. Ajaran ini tentu salah, saudara sekalian. Kenapa? Karena dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, Yesus jelas-jelas berkomunikasi, berdoa kepada pribadi lain yang dia sebut Bapa. Kalau pribadi lain itu adalah sebenarnya dirinya sendiri, itu maaf, sandiwara kah? Kurang jernih kah pikirannya? Kita aja ngomong sama diri kita sendiri saja, orang langsung bilang crazy lo begitu katanya. Andreas yang di sorga gitu kan, itu gimana gitu ya? Itu aja kayaknya langsung gelik banget gitu dengarnya kayak gitu. Terus sekarang kita membayangkan Yesus kalau tidak ada pribadi lain yang kepadanya dia berdoa, Bapa kami yang di sorga, atau Bapa kuduskanlah namamu dan sebagainya. Jelas dia berkomunikasi dengan satu pribadi yang dia sebut sebagai Bapa itu. Jelas juga dia bilang dia akan utus satu pribadi lain yang disebut dengan roh kebenaran atau roh kudus. Apakah dia berdoa kepada dirinya, dia berbicara kepada dirinya, atau dia utus dirinya begitu. Enggak mungkin kan. Jadi sebenarnya itu sangat sederhana. Sesulit apapun kita menjelaskan doktrin Allah Tritunggal, janganlah sampai kemudian kita memudahkan, menjadikan hanya sekedar ya gampang menjelaskan, ini hanya satu pribadi kok, yaitu Yesus Kristus. Kalau mau memudahkan itu, maka kita menghancurkan seluruh catatan-catatan Alkitab tersebut. Jadi oneness ini sebenarnya dari dulu itu sudah dikutuk ya sebagai aliran ajaran-ajaran yang sesat. Tapi memang selalu muncul dalam teologi liberal dan abad 20 ini dalam berbagai ajaran-ajaran juga di kalangan orang-orang tertentu yang menyebut dirinya percaya Alkitab firman Allah, percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi nggak percaya kepada Allah Tritunggal. Karena hanya percaya Yesus sebagai satu pribadi Allah. Kalau dulu saudara sekalian yang liberal juga tidak percaya Tritunggal, tapi tidak percaya Yesus sebagai Allah, percaya Yesus sebagai manusia. Hanya Allah yang adalah Allah satu diri, tidak ada yang namanya Roh Kudus, tidak ada yang namanya Yesus. Roh Kudus itu dianggap hanya kuasa, kayak begini itu kuasa, kalau Yesus dianggap manusia biasa. Nah sekarang sebaliknya, hanya Yesus yang adalah Allah. Tapi dengan demikian akhirnya merusak sebuah catatan Alkitab tentang bagaimana Yesus berkomunikasi dengan Bapa, Yesus mengutus Roh Kudus dan sebagainya. Apakah ada ilustrasi yang paling tepat untuk memahami Allah Tritunggal? Hati-hati dengan ilustrasi. Ilustrasi itu bisa dipakai kalau saudara sebelum memakainya ngomong ya sedikit banyak bisa menggambarkan, sedikit banyak jangan terlalu seolah semua bisa menggambarkan. Ada orang suka memakai misalnya telur ya, ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya. Ini kan 3 atau tadi Bapak ya 3 in 1 begitu. Betul itu kayak 3 in 1, tapi jelas sekali bahwa cangkang bukan putih, cangkang bukan kuning. Jadi tetap berbeda. Cangkang itu hanya sepertiga, bahkan bukan sepertiga lagi, kecil sekali gitu ya. Sepertiga bagian dari satu telur. Jadi memang tidak bisa dipakai secara keseluruhan. Tapi kalau menggambarkan ada ketigaan mungkin saja lah ya. Itu yang seperti yang telur itu lebih menggambarkan seolah-olah jadi 3 hal yang kecil membentuk satu kesatuan yang lebih agak besar. Itu jelas sudah melanggar prinsip mengenai pemahaman kita tentang Allah Tritunggal. Memang saudara sekalian kita tidak akan mudah menggambarkan Allah. Karena kita selalu menggunakan dengan angka, ruang, dengan konsep-konsep apa yang ada pada kita. Ya, jadi kita berhati-hati juga dengan itu. Saya dari pembahasan-pembahasan mengenai Allah Tritunggal, saya sangat senang dengan ilustrasi ini atau contoh ini. Ya, lumayan untuk menggambarkannya kalau saudara mau pakai. Barang ini adalah sebongkah batu puala besar. Itu jelas, ya marmer yang besar. Tetapi barang ini waktu bersamaan, detik bersamaan, dia juga adalah patung. Begitu. Waktu bersamaan, detik bersamaan, di tempat yang bersamaan, di saat bersamaan, dia juga adalah tiang. Ya, jadi kalau kita mau bilang ini satu, itu jelas satu barang. Ya, tetapi satu barang ini kita bisa lihat sebagai ada 3 hal di dalamnya. Ya, kita bisa bilang ini batu pualam. Begitu. Kita bisa bilang enggak ini tiang. Gitu. Kita bisa bilang ini patung. Kalau kita bilang 3-3-nya ada di situ. Begitu. Betul juga. 3-3-nya ada di situ. Gimana misain ya kalau saya mau hanya patungnya tapi nggak mau tiangnya gitu. Kayaknya nggak bisa juga, akan terikat semua ada dalam satu kesatuan. Memang kalau ini satu barang jadinya, ya kalau di dalam hitungan numerik angka ini cuma satu. Tapi kalau kita mencoba diterjemahkan sedikit kepada kualitas Allah, jadi 3-nya itu memang ada begitu ya.
Jadi itu ada tigaan, jelas satu. Yang satu ada ketigaannya. Kejadian 1, 26, 27 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Jadi kalau saya perhatikan ya, ketika dia ingin menciptakan manusia, dia mengatakan baiklah kita. Jadi itu menggambarkan Allah Tritunggal, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seolah-olah ada sesuatu yang nanti bisa merepresentasikan Allah Tritunggal itu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu sedikit banyak bisa memberikan gambaran mengenai Allah Tritunggal. Tapi manusia yang seperti apa? Laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara sekalian, kalau kita membayangkan ya hubungan laki dan perempuan yang kemudian dianggap sebagai satu daging di dalam pernikahan seperti Adam dan Hawa, kita mungkin ya sekarang mungkin kita agak susah memahami karena hubungan suami istri, pertengkaran, perceraian udah begitu kayak udah makanan sehari-hari lah. Sudah hampir nggak ada gambaran ideal lagi. Tapi kalau gambaran persekutuan manusia yang paling intim, itu kelihatannya memang ada hubungan laki perempuan dalam hubungan pernikahan suami istri itu. Yang paling intim. Maaf ya, ini semua orang gede kan. Ketika tidak ada rasa malu lagi, untuk bisa saling melihat sampai sedalam-dalam. Kita enggak, sudah akrab sekali, dekat sekali. Dan selalu ada seperti ada saya, ada dia, ada saya. Ketika saya sedih ada yang menghibur. Saya nggak usah minta lagi hibur saya dong, begitu kan ya. Kalau teman kan masih harus cari. Ini kayaknya udah menjadi soulmate, menjadi kedekatan yang luar biasa. Dan di situ sebenarnya menggambarkan mengenai persekutuan. Ya, lupakan semua pertengkaran dan sebagainya, tapi anggap aja ini dua orang yang dalam persekutuan yang paling sempurna. Yang mengalir di tengah-tengahnya adalah cinta kasih. Relasional, persekutuan, harmonis, shalom. Apalagi yang lebih bisa menggambarkan mengenai Allah Tritunggal selain hubungan yang seperti itu. Jadi mungkin itu sebenarnya ketika dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kayak untuk mencerminkan kita, untuk merepresentasikan kita. Akhirnya dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Kalau kita saat ini rasanya belum terlalu bisa menggambarkan Allah Tritunggal. Mungkin karena memang kita sudah terlalu terkoyak oleh dosa. Terkoyak oleh kehidupan permusuhan. Terkoyak oleh berbagai kebencian. Sehingga kita tidak pernah lagi merasakan apa yang namanya persekutuan, shalom, keharmonisan, cinta kasih dan sebagainya. Sehingga tidak akan bisa melihat lagi satu kedekatan yang luar biasa seperti itu. Bahkan di dalam hubungan suami istri. Bahkan hubungan orang tua dan anak sudah begitu banyak kekoyakannya sehingga kita tidak punya lagi gambaran yang ideal seperti itu. Tapi jangan lupakan kata-kata ini diucapkan ketika Allah ingin menciptakan. Sepertinya dia melihat yang punya potensi yang terbesar untuk menjadi ilustrasi mengenai Allah Tritunggal. Itu adalah manusia dalam hubungannya dua orang yang menjadi satu itu.